akan sapa tiap-tiap kelas ya adik-adik. Kita mulai dari kelas kecil. Horas adik-adik kelas kecil. Kelas besar. Horas adik-adik kelas besar. Kelas remaja. Horas adik-adik kelas remaja. Kita juga akan menyapa semua orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami. Horas orang tua kami. Nah, semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini Kakak Apni, Kakak Mary, Kakak Amewi akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kita akan mulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk adik-adik. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Masih tetap berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Kita sudah masuk minggu masa penantian kelahiran Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintas awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Tertulis dalam Mazmur 66 ayat 5. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih dan Pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi beserta isinya sudah lenyap. Tapi Yesus Juru Selamat kami telah menyelamatkan kami dan memberi kami hidup yang kekal. Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi ya. Oke Kak. Baik, kita akan puji Tuhan dari Haleluya nomor 503 ayat 1 dan 4. Bye.
belajar kita keberapa ya? Baik kakak, hari ini kita belajar titah ke-9. Begini bunyinya, titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oh, yang dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya kakak. Ulang hora manaksiho hata naso tongon marimbang haso manjolma. Yang artinya adalah takut akan Allah dan kasih kepadanya. Berarti kita harus belajar jujur dan berani berkata benar. Selalu hidup dalam kejujuran, menjaga dan memperjuangkan kebenaran, menjaga mulut kita sebagai alat komunikasi dan membawa kasih yang baik. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus membiasakan diri dengan kejujuran. Baik, mari kakak dan adik-adik di rumah kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik kakak Mary dan kakak Memi, silahkan duduk dulu ya. Terima kasih kakak. Sama-sama kakak. Adik-adik di rumah dan kakak sekolah minggu, sudah dipersiapkan kan Alkitabnya? Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami, sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan adik-adik, untuk kesehatan kakak-kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami, sehingga ketika firman Tuhan ini diperdengarkan, bisa menjadi penyuluh, garam dan terang bagi jalan hidup kami. Dan kami mohon, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang berdiam di dalam hati adik-adik, sehingga bisa duduk manis, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan juga yang memampukan kakak sekolah minggu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Mari kita sama-sama membacanya bersama-sama dengan teman-teman kalian berikut ya. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33.
Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Ayat 36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema untuk kita minggu ini adalah bersiap-siap. Nah, kenapa bersiap-siap? Kenapa? Karena minggu ini adalah minggu Advent kedua. Jadi, pesan firman Tuhan pada minggu Advent kedua ini adalah tentang bersiap-siap, berjaga-jaga. Kenapa? Karena yang pertama, hari ini kita memasuki masa Advent atau masa persiapan untuk menyongsong Natal, yaitu perayaan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di Bethlehem, yaitu perayaan peringatan kelahiran Yesus yang selalu kita rayakan di tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Nah, yang kedua, sebagai orang percaya, kita beriman bahwa saat ini kita semua memang hidup dalam masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya atau akhir zaman. Nah, kalau kedatangan Yesus yang pertama selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap tahun, yaitu 25 Desember, tidak demikian halnya dengan kedatangan Yesus yang berikutnya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan saatnya Tuhan akan datang lagi. Karena itulah kita perlu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Nah, hal tentang bersiap-siap dan berjaga-jaga ini akan kakak jelaskan kepada adik-adik semua lewat video cerita perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mari kita saksikan bersama-sama ya adik-adik. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana adik-adik? Diperhatikan kan video yang tadi? Di dalam video itu diceritakan tentang 10 orang gadis dengan pelita. Pelita itu adalah lampu kecil yang berbahan bakar minyak yang sedang menanti kedatangan mempelai pria. Nah, dari 10 gadis itu ada 5 gadis yang bijaksana yang selain membawa pelita, mereka juga menyiapkan buli-buli atau tempat menyimpan cadangan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja. Nah, karena waktu menunggu yang lama, akhirnya pelita mereka hampir padam. Tetapi karena 5 gadis yang bijaksana ini sudah mempunyai stok cadangan minyak, pelita mereka bisa tetap menyala adik-adik dan bisa masuk bersama-sama ke dalam jamuan ketika mempelai pria itu telah datang. Nah, sedangkan 5 gadis yang tidak membawa buli-buli tidak bisa masuk ke dalam jamuan karena mereka justru pergi membeli minyak saat mempelai prianya telah datang. Nah, cerita itu tadi hanya perumpamaan ya adik-adik. Mempelai pria di dalam cerita tadi adalah Tuhan Yesus. Jamuan pesta maksudnya kerajaan surga. Dan 10 gadis dengan pelita tadi adalah kita semua umat manusia. Nah, jadi dari cerita ini adik-adik bisa mendapat pelajaran bahwa hanya orang-orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya lah yang bisa ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini dinyatakan dengan tegas di dalam firman Tuhan yang kita terima hari ini dari Markus 13 ayat 33 sampai 37 ini. Pada ayat ke-33, kalau adik perhatikan dikatakan kita diingatkan untuk berhati-hatilah. Pada ayat yang ke-34 juga diingatkan lagi, diulangi lagi tentang sikap berhati-hati dan berjaga-jaga. Pada ayat ke-35 juga tentang berjaga-jaga. Dan pada ayat ke-36 juga diingatkan lagi, ditegaskan lagi bahwa kalau tiba waktunya, dan pasti akan tiba waktunya, dan kejadiannya akan tiba-tiba atau mendadak. Nah, dan pada ayat yang ke-37 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Itu juga berlaku untuk kita saat ini, untuk kita semua. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya? Kalau gadis-gadis yang bijaksana di video cerita tadi mempersiapkan buli-buli berisi minyak atau cadangan minyak, maka kita pun mari mempersiapkan diri kita dengan cara bagaimana? Yang pertama, rajin berdoa. Kita mengetahui bahwa kita lemah, terbatas, mudah tergoda, maka kita semua harus tekun berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan menguatkan kita. Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan sehingga tahu mana yang baik, apa yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Salah satunya yang paling tepat di situasi seperti kita sekarang ini apa? Rajin mengikuti sapaan masker yang dikirim oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ke WA grup kelas masing-masing. Hayo, kakak mau tanya, siapa nih adik-adik yang membuka dan menonton sapaan masker tersebut? Pernah dibuka nggak? Kalau Kak Sherly atau Kak Ros kirim ke WhatsApp grup, pernah dibuka nggak adik-adik? Ditonton, diikutin? Pernah? Nah, kalau pernah, dipertahankan, bahkan ditingkatkan ya adik-adiknya. Tapi kalau belum, ayo mulai sekarang dimulai ya adik-adik.
Itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan kalian. Nah, yang ketiga, rajin belajar. Adik-adik semua harus persiapan yang benar ya. Persiapan yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan kalian. Jangan bermalas-malasan. Nah, yang keempat, patuh dan taat kepada orang tua. Dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Jangan bandel kalau dibilangin. Contohnya nih, kalau orang tua meminta kalian untuk belajar, maka belajarlah dengan baik. Jangan justru malah tergoda dengan handphone, sehingga larut bermain HP, lupa pelajaran, dan nggak jadi belajar. Ayo, pernah nggak seperti itu adik-adik? Kalau pernah, jangan diulangi lagi ya. Harus bisa berubah, jadi anak yang baik ya. Minta pertolongan Roh Kudus agar membimbing dan mengajari kalian menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada Tuhan dan orang tua. Nah, yang kelima, hati-hati gunakan anggota tubuh kalian, baik itu tangan, kaki, mulut, mata, semuanya. Karena Bapa kita dari surga melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi, semua tersingkap di hadapan Tuhan. Jadi pakailah tubuh adik-adik untuk memuji Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau udah mulai tergoda untuk berbuat dosa, langsung ingat aja lagu sekolah minggu kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Gitu ya. Jadi pakailah tubuh kalian untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi apa nih kesimpulan firman Tuhan buat adik-adik di minggu ini? Yang pertama, firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Oleh sebab itu, kita semuanya harus bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya dengan selalu waspada, setia, baik, taat, dan bertekun dalam doa. Nah, yang kedua, Minggu Advent kedua memiliki arti kesetiaan dan cinta. Karena itu, mari kita menantikan Yesus dengan setia dan dengan penuh cinta. Ingatlah apa yang dituliskan Nats pada hari ini adik-adik. Jadilah anak-anak yang cinta dan setia pada Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Selamat berproses menjadi anak-anak sekolah minggu yang cinta dan setia pada Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Kakak Mewi dan Kakak Mary silakan ke sini lagi ya Kak. Kita akan ke ayat hafalan. Kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Baik, kakak dan adik-adik, sekolah minggu ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Markus 13 ayat 13. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita ucapkan sama-sama ya Kak? Oke Kakak, mari kita ucapkan. Markus 13 ayat 13. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ingat ya adik-adik, dihafal. Nah, sekarang kita ke kreativitas. Karena kita ada 3 kelas, sekarang Kakak Memi menerangkan kreativitas kelas kecil ya Kak? Baik kakak. Kelas kecil mengucapkan pesan. Begini pesannya: berjaga-jagalah dan berdoalah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu diucapkan dengan penuh semangat dan divideokan ya adik-adik. Kirim ke WA grup kelas kecil ya. Baik, sekarang kita ke kelas besar. Untuk kelas besar, kreativitas kita adalah membuat perisai dan mengucapkan komitmen. Ada bahan-bahan yang dibutuhkan ya adik-adik. Nah, bahannya adalah kertas 2 warna ya. Ini 1 untuk membuat perisai dan untuk salib. Kemudian gunting, pulpen atau spidol, dan lem. Cara membuatnya ya, gunting kertas yang 1 ini ya, ikutin pola begini ya.
untuk membuat perisai. Nanti perisainya jadinya begini adik-adik bentuknya. Ya. Kemudian kertas yang satu lagi gunting untuk membuat salib. Nah, di salibnya adik tulis Yesus ya. Kemudian salibnya ini ditempel ke perisainya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini perisainya. Kurang lebih seperti ini adik-adik. Boleh bebas mau pakai kertas warna apa. Yang penting jadi perisai. Nah, setelah selesainya nanti adik-adik pegang perisainya begini kan. Terus ucapkan kata berikut. Gini. Yesus, perisai keselamatanku. Adik-adik tahu nggak apa maknanya ini? Kreativitas kita ini. Kreativitasnya adalah agar adik-adik kelas besar tetap berjaga-jaga dari segala perbuatan dan dengan tetap memegang perisai Yesus dalam hidup kalian. Nah, sekali lagi ingat ya adik-adik, pegang perisainya sambil katakan Yesus, perisai keselamatanku. Direkam dan dikirim ke WhatsApp grup kelas besar ya adik-adik. Ayo Kak, sekarang kelas remaja. Iya, sekarang kreativitas kelas remaja. Ada 2 pilihan yang bisa dikerjakan. Maknanya tadi kata belum ucapkan kan? Udah. Kelas remaja. Nah, sekarang kreativitas kelas remaja ya adik-adik ya. Ada 2 pilihan yang bisa dikerjakan. Yang pertama, menyatakan komitmen untuk tetap setia dan cinta kepada Tuhan Yesus melalui lagu, yaitu lagunya Ya Aba Bapa. Nah, aku mau cinta Yesus selamanya, dinyanyikan. Kemudian adik-adik videokan dan kirim ke WA grup kelas remaja ya. Nah, yang kedua adalah adik-adik menciptakan puisi yang berisi tentang kecintaanmu dan komitmen adik-adik terhadap Tuhan Yesus. Judulnya bebas, apa aja boleh. Nanti difotokan dan kirimkan ke WA grup remaja. Pilih salah satu aja ya adik-adik, jangan 2 ya, 1 saja. Oke Kak. Baik, terima kasih Kak Mary. Nah, jadi adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan ujian satu lagi ya. Tanganku kerja buatku. bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kiranya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, Tuhan akan mendapati kami menjadi pribadi yang setia, yang cinta kepada Tuhan ketika Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu.
Terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami, kini dan sampai sepanjang masa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak, kita ambil persembahannya. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Kubere doon, kubani harajau ninai bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian. Persembahanku 100 sejuta semiliar. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerjaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Seboy Galano Nami, Salakan Natorsa, Dokham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bema kita. Horas Bema kita, Horas Bema Daton, Nado Bema Daton, Horas Bema kita, Horas Bema kita, Horas Bema Daton, Nado Bema Daton, Horas Bema kita, Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Kita masih harus tetap beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan bersyukur. Jaga kesehatan dan jaga diri adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.